Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Senang banget Mas Tulus hari ini bisa menemui kalian lagi, bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan hari ini. Hari apa ya? Coba dilihat dulu tanggalnya, hari Rabu 16 Desember 2020. Dan tentunya masih bersama Masti di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga untuk para subscribernya Masti dimanapun kalian berada, yang ada di Indonesia sampai luar negeri, semuanya saja tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam jumpa bersama Masti lagi, yang paling seksi, yang paling imut. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Anda ada semua yang masih station di sini, masih terus menyimak video ini, menyimak apa yang Mas sampaikan, menyimak apa yang Mas ceritakan. Aduh, senang banget kalau misalnya support selalu ada, meskipun di sisi lain ada beberapa orang yang ya biasalah itu ya. Karena apapun yang terjadi, apapun bagaimanapun bentuknya, seperti apapun caranya, saya tetap akan terus mengasuh channel ini dengan segala kekuatan saya. Meskipun banyak mulut-mulut nyinyir yang coba untuk menjatuhkan, tapi tetap saya akan berusaha untuk terus membuat channel ini ada selama saya masih diberi kesehatan, selama saya masih diberi izin Allah Subhanahu wa taala, dan saya masih bisa terus syuting ya, insya Allah saya akan terus ada. Insya Allah video akan terus tayang ya. Mas ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kembali untuk yang ada di Papua sana. Buat Pak yang bersama rekan kerja semua yang punya AC mobil. Untuk yang ada di Papua, Manokwari, Timika, Jayapura, kemudian Merauke, juga semua yang di Papua tanpa terkecuali saja ya. Berikut lagi untuk yang ada di Kalimantan sana, tentunya untuk yang ada di Bontang, Pasir, kemudian juga untuk yang punya Balikpapan, Palangkaraya, kemudian Banjarmasin, terus untuk yang punya Sambas, untuk yang punya Nunukan juga, Berau, semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali semoga sehat selalu ya. Berikut lagi untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam juga, kemudian yang ada di Palembang, kemudian Bangka Belitung, Lampung, semua yang ada di sana semua juga selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Aku lek sampean ki tekone mendadak aku kaget, jadinya aku pelin-pelan. Kesel aku loh jangan karo wong kuwi. Yang Ronggo itu kan sudah lama ndak pulang ya. Beberapa hari ini beliau pulang, tapi pulangnya itu nyebelin. Ada satu si sing tuwek sijine teko-teko bawa berita nggak bagus. Yang satunya lagi katanya lagi jatuh cinta sama ratu mana gitu. Aku jan gumun karo Ronggo ki jan. Katanya yang Ronggo tuh lagi jatuh cinta sama perempuan, sama ratu katanya. Ratu apa gitu, aku nggak terlalu mau tahu juga lah. Toto datang-datang itu sok ganteng yang sambil kayak gitu-gitu, terus dia ngaku kata dia lagi apa? Lagi mau nikah, katanya mau nikah sama ratu. Alah. Aku orang payu-payu. Cuma terkadang dia tuh datangnya gitu. Kalau yang lo gitu kan, gitu datang selesai. Saya hampir hafal. Kalau yang Ronggo kan jarang main kesini, jadi saya kaget lagi kalau dia datang. Subhanallah. Tekone iki sampai naudele, bahasanya seenak udelnya sendiri, bercuap-cuap berkata-katanya ya seperti itu. Jan masya Allah. Jenenge wong Malang, rek. Apa? Katanya saya sebentar lagi akan memanggil dia Raja. Alah, Raja bogel. Raja itu gagah, ganteng, tinggi. Allahu Akbar. Mungkin kalau yang nggak tahu, ini di sini nggak ada orang loh guys, sini nggak ada orang. Jadi
Saya nggak ngerti, mungkin Mas Tulus dibilang gila kayaknya Tulus ini ya. Terketawa sendiri tersedih. Aku barusan dapat telepon dari adikku di kampung loh ya. Dinding sebelah sini katanya roboh. Terus tiang-tiang itu roboh. Jadi barusan dapat kabar. Ya abis sedikit nangis lah. Sedikit nangis karena dapat kabar nggak bener kan dari rumahnya. Tiba-tiba aku bisa ketawa sama dia. Dia tuh tengilnya itu, lu pernah nggak sih ngerasain? Kalian pernah nggak di sekolah kita dulu ada orang, ada teman, selalu ada kan itu ya. Orang yang tengil banget, apa ditanya apa jawabnya apa gitu loh. Terus joget-joget, tengil, orang lagi jatuh cinta tapi tengil gitu, gimana sih? Ya itu dia. Nyebelin banget, kadang-kadang sok ganteng. Mending kalau ganteng rambut tuh putih KB jenggotnya lo 3 meter. Udah Pak Yang. Yang mah gitu. Tuh ora ngerti tuh Lanjut lagi untuk yang punya Banten. Tak balang tenan ya. Tuh orang ngerti tuh yang ada di Banten apa kabar Mbak Rita? Di sana juga ada Mas siapa ya kemarin ya? Mas Hadari Ilyas kalau nggak salah ya. Bang Hadari Ilyas bukannya di Banjarmasin ya? Pokoknya yang punya sana deh semuanya deh, Banten, Cikokol, Balaraja, terus Anyer, Merak, Cilegon, semua Gunung Santri juga di Banten ya. Berikut untuk yang punya Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Bekasi, sudah ya. Untuk yang punya Bandung, Cianjur, kemudian Garut, dan juga untuk Majalaya, juga untuk yang ada di Subang, halo Subang. Kemudian lagi untuk yang ada di Banjarmasin, untuk yang punya Banjar, Pangandaran, Indramayu, kemudian yang punya Cirebon juga di sana ada. Berikut lagi untuk yang ada di Cilacap, Tegal, Kebumen, Purwokerto, Pemalang juga di sana ada Mas Pak Ali, ada Mas Dasuki, ada Mas Arya Kreasi juga. Ada Mbak Eni yang punya Cilacap, ada Mas Hari Johari juga di sana, pokoknya semuanya ya. Keluarga besar Pasem juga yang ada di Purwokerto sehat selalu berkah barokah. Kemudian lagi untuk yang punya Semarang, Magetan, Weleri, Rembang, Kendal, Pati, Batang, Jepara, kemudian Kudus, Klaten, Wonogiri, Sragen, Magelang. Terus untuk yang punya Yogyakarta, Sukoharjo, Solo, Malang, Jombang, terus Ponorogo, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, terus Surabaya. Untuk yang punya Banyuwangi juga di sana ada Pak. Terus yang ada di Madura, NTT, NTB, dan juga untuk yang ada di Bali ya. Mas Muhammad Musinun kemana Masku? Sehat selalu nggih Mas. Semoga Allah bersama jenengan terus, diberikan kesehatan, kelancaran untuk segala urusannya buat Mas Muhammad Musinun ya. Kemudian untuk Mas Juna juga yang punya Surabaya, sehat selalu nggih Mas. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan. Terus satu lagi saya ingin ucapin terima kasih banyak untuk yang dari Surabaya. Beliau sempat mengklarifikasi secara langsung ke saya kalau selama ini beliau mengatakan dia sempat mengklaim kalau saya itu pura-pura atau saya itu palsu. Dan setelah beliau melihat dan menonton sendiri video apa yang disampaikan Eyang, apa yang saya sampaikan, kemudian semua terjadi. Jadi sekali lagi saya luruskan teman-teman, di sini bukan karena Eyang mengatakan, terjadinya bukan karena Eyang mengatakan, tapi memang Allah sudah berkehendak untuk menjadikan itu. Jadi misalnya kemarin video baru tayang tentang air di Jawa Timur, ternyata benar banjir di Jawa Timur. Air di Medan ternyata benar banjir di Medan. Kemudian gunung meletus, gunung yang tidak pernah meletus sebelumnya tiba-tiba meletus, benar. Ada satu gunung yang kita tidak mengenal namanya, tapi tahu meletus. Dan Gunung Semeru tuh 1 hari setelah Eyang bilang, baru besoknya meletus. Dan banyak sekali beberapa hal yang disampaikan Eyang yang kemudian saya angkat di vlog, kemudian terjadi. Dan jenengan berpikir kalau kalau Mas Tulus nipu kok semua itu terjadi gitu loh. Jadi sekarang saya minta tolong untuk lebih ditegaskan lagi bahwa memang apa yang disampaikan Eyang belum tentu betul, dan saya tidak pernah memaksa kalian untuk mempercayai itu. Tapi dalam hal ini semua terjadi karena kehendak Allah, bukan karena Eyang. Sekali lagi ya, di garis bawahi ya, bukan karena Eyang mengatakan, tapi semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Berikut lagi saya sambung untuk yang punya Malaysia, kemudian Singapura, Brunei Darussalam. Apa kabarnya buat Kak Ajija bersama Abang? Sehat selalu. Abang Muhammad Ridwan sehat selalu. Bapak Muhammad Yahya terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi jenengan telepon, saya sedang sholat subuh, jadi saya tidak bisa angkat teleponnya. Setelah saya selesai, saya baru cek HP, ternyata ada WhatsApp Bapak masuk, ada telepon masuk, dan saya tidak bisa angkat cerita, nggak bisa angkat teleponnya Pak ya. Saya pengen banget curhat sama Bapak, sebenarnya pengen ngobrol, pengen nyampein keluh kesah saya. Aduh, saya capek banget Pak ngadepin semuanya, asik. Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian yang ada di Macau juga, Jepang, Korea,
Arab Saudi, Jeddah, Qatar juga yang punya, Jerman, Swiss, Los Angeles yang punya hoak juga di sana ada. Kemudian lagi untuk yang ada di Sydney juga, Arab Saudi, terus yang punya Qatar. Semuanya saja sehat selalu, yang di dalam negeri, luar negeri. Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia sehat selalu nggih Mas. Semoga Allah bersama jenengan terus diparingi lancar. TKI TKW sedaya kemawon, Mbak Sabto, Mbak Tuyati, ada Mbak Suprihatin. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat, paringi rezeki sing kathah. Mbak Yanti, Mbak Siti sedaya mawon. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, diparingi rezeki sing kathah, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Sehat selalu buat kita semua ya. Amin. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan, kita lari dulu ke YouTube Studio. Ada siapa saja di sana? Coba Mas Tim mampir dulu ya, takutnya ada yang sapa-sapa ya. Oke, tadi juga nanti tadi Mas Tim tayangkan ya, langgam selendang biru itu requestan dari Pak Parjo yang punya Kendal. Beliaunya minta saya untuk menyanyikan atau membawakan lagu Selendang Biru. Mohon dimaklumi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di situ, atau kata-katanya nggak pas atau nggak enak atau apa, saya mohon dimaklumi. Saya sekedar belajar dari apa yang jenengan mau. Jenengan sampaikan, saya pelajari, kemudian saya bawakan. Aduh, ayo ngantuk-ngantuk aja. Oke, baik. Di sana ada siapa? Saya coba baca lagi ya, dari Mbak Yanti, terima kasih banyak. Terus ada Mama Ita di sana. Ada Bang Muhammad Ridwan juga di sana, terima kasih. Di sana yang Lawu, terus juga untuk Mas Dasuki yang punya Pemalang, terima kasih. Ada Mbak Sabto hadir, Mas Tulus Rage tetap nyimak jika ada waktu nggih, mboten napa-napa Mbak nggih. Mbak Nisma Monika juga di sana ada, Fenti Aprita juga terima kasih, Mas Suyanto Tembalang. Usul Mas Tulus yang komen negatif dihapus saja, ndak usah dipikirkan biar Allah yang membalas. Nggih Mas Suyanto. Kalau bagi saya karena ini lingkup publik ya, ruang publik, selama tidak terlalu kasar, buat saya ndak perlu saya hapus. Kecuali wes kasar terus mengandungnya sara, body shaming dan lain sebagainya, menyinggung, baru saya hapus. Kalau ndak. Tahun depan punya mobil, amin. Doain gue juga ya. Nisma, doain gue dulu baru elu. Ih, lu mah. Ada Mama Ami Anjay di sana, terima kasih. Salim Gembuk juga terima kasih. Demak nyimak Mas Tulus. Sugeng Sontan G, Demak. Abdul Fatah terima kasih info tentang Suwargiki Senonugroho Mas Tulus. G, sami-sami. Mas Abdul Fatah terima kasih. Langit Biru juga terima kasih banyak. Mas Sudirno terima kasih, menginspirasi semua kalangan. G, sami-sami. Ajeng Andini request podang kuning. Om, nggih Mbak Ajeng benjing ya. Besok saya tayangkan videonya. Sudah saya rekam tapi belum saya tayangkan ya. Nah, ada Mbak Asri di sana, kemudian titisan yang Lawu juga terima kasih. Ada Valendika juga terima kasih, Mas Sunario. Lagi ada semangat Mas, berikan konten yang mendidik terus Mas terus. Nggih, terima kasih Agustinus Anton Marcella. Kemudian ada Mas Dion Akbar Prayoga, Kebumen hadir Mas Tulus. Semoga Mas Tulus sehat terus, panjang umur, murah rezeki. Seperti kata Bus Miftah, membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Bangga menjadi orang Indonesia, khususnya saya tinggal di Jawa dengan keragaman tradisi dan juga budaya. Terima kasih Mas Dion. Betul, sekali lagi kata Ustadz lagi. Benar, kata Gus Miftah waktu itu adalah membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Jadi kalau disatukan secara nyata, jujur itu tidak bisa disatukan. Sorry, backsoundnya hilang sih guys, tak putar lagi. Jadi kalau misalnya dibicarakan secara disatukan secara langsung, secara utuh, budaya kita dengan agama itu tidak akan bisa ya. Bisa tapi pelan-pelan, bukan tidak akan bisa. Tidak akan bisa adalah beberapa pakem, beberapa kebiasaan, beberapa hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jawa khususnya, dengan memberikan sesaji dan lain sebagainya. Kalau diangkat dari segi agama kita, itu tidak akan benar ya, tidak akan betul. Padahal mereka kan berasumsi begini, Mas Tulus, saya itu memberikan begini begitu bukan karena apa-apa, karena saya itu menghormati. Sebenarnya bagian dari cara menghormati kami Mas Tulus, makanya kami kasih sajen. Toh ada filosofinya loh Mas Tulus, ada artinya. Itu bagi kita. Nek bagi sing orang ngerti ya pembarep apa kesel ya nggak mungkin percaya. Mereka akan tetap berpikir dengan cara mereka sendiri. Karena Islam sendiri jalurnya banyak banget. Ada NU, Muhammadiyah, lain-lain sebagainya. Semakin kita berpikir soal menyatukan itu, daripada kita sibuk-sibuk menyatukan, daripada kita sibuk-sibuk menganggap yang lain tuh syirik, yang lain tuh bagaimana, lebih baik, alangkah baiknya apabila kita justru menyatukan itu secara pelan-pelan, antara seperti kata Gus Miftah tadi ya, membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Jadi ya
coba kita masukkan tapi pelan-pelan, kemudian menghindari sedikit hal-hal yang biasanya di luar nalar, misalnya sedikit banyaknya tentang hal-hal yang kurang baik ataupun kurang bisa disetujui oleh agama kita khususnya ya. Oke. Saya coba mau angkat sebuah pertanyaan dari teman-teman yang saat ini sudah datang ke Mas Tulus. Aku sih sempat merasa keberatan ya. Keberatan sekali mengangkat mengangkat cerita ini tentang khususnya tentang pesugihan wewe gombel. Jadi ada teman-teman yang bertanya, Mas Tulus, saya punya tetangga, ndak punya istri, duda, ndak punya anak, tapi dia itu kaya raya. Setiap dia menikah istrinya selalu meninggal dan sudah terjadi berkali-kali ya. Jadi hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang satu nama pesugihan, yaitu pesugihan wewe gombel. Ternyata ada ya, baru tahu kan kalian. Jadi selama ini yang kita tahu adalah pesugihan babi ngepet, pesugihan Nyi Blorong misalnya ya, pesugihan tuyul. Ternyata ada juga pesugihan yang namanya pesugihan wewe gombel. Dan biasanya kalau misalnya pesugihan ada pesugihan yang berhubungan dengan genderuwo, biasanya yang melakukan adalah pihak perempuan. Tetapi kalau pesugihan wewe gombel ini biasanya yang melakukan adalah pihak laki-laki. Dan justru biasanya kalau toh dia sudah beristri, biasanya dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan sang istri. Jadi kita angkat dulu sebenarnya apa pesugihan wewe gombel itu. Pesugihan wewe gombel ini sama halnya dengan pesugihan-pesugihan yang lain, dia tetap berkomunikasi, berkonsultasi. Cuman kalau setahu saya ya, karena wewe gombel itu tidak memiliki tempat khusus, jadi mereka lebih mudah ditemui. Dan biasanya pesugihan wewe gombel ini jarang ditirakatin atau datang ke tempat angker, tetapi ada yang membantu. Biasanya ada yang membantu. Ada media yang ada satu media yang digunakan untuk mereka bertemu dengan si wewe gombel tadi. Dan satu hal yang perlu kita pahami, kita ingat lagi, wewe gombel itu sebenarnya apa, Mas Tulus? Wewe gombel itu adalah sosok jin perempuan yang satu, dia mandul. Dia itu ada beberapa wewe gombel yang tidak memiliki kelamin atau tidak memiliki vagina, meskipun jenis kelamin mereka sebenarnya adalah perempuan ya. Kemudian mereka itu sebenarnya tidak tua. Mereka tidak semuanya tua karena bentuknya sudah seperti itu. Kemudian kulitnya itu bersisik seperti, tapi bukan ular ya teman-teman. Bersisiknya tuh kayak orang sakit herpes yang kering gitu loh. Sakit herpes yang kering, jadi kayak bekas koreng yang kering, jadi kayak ngelupas. Jadi kulit dia selalu seperti itu. Dan baunya itu sangat bau amis sekali. Tidak berbau busuk tapi baunya amis. Bau anyir, nanah sama darah. Jadi kalau misalnya kuntilanak dan pocong itu masih ada aroma busuknya. Kalau wewe gombel itu lebih kayak amis-amis gitu, tidak terlalu tercium bau busuknya. Dan itu mereka. Dan satu hal, wewe gombel ini adalah salah satu makhluk yang sangat iri sekali dengan mereka yang memiliki keluarga harmonis. Keluarga harmonis, kemudian rajin ibadah, anaknya sesuai atau bahagia. Intinya keluarga bahagia lah. Mereka sangat iri melihat keluarga yang seperti itu. Kenapa? Karena wewe gombel ini adalah salah satu makhluk yang dikategorikan segera punah. Kayaknya harus kita lestarikan deh wewe gombel ini ya. Karena wewe gombel ini sudah mendekati kepunahan. Satu, mereka tidak bisa berkembang biak karena mereka perempuan. Dan genderuwo aja kadang-kadang yang udah jelek itu kadang-kadang nggak mau sama wewe gombel. Jadi jarang sekali yang mau sama wewe gombel. Dan media cara mereka mendapatkan hasil atau mendapatkan buah adalah dengan menyukai atau mencintai manusia. Jadi makhluk halus yang paling sering suka dengan manusia atau dengan laki-laki bumi atau laki-laki nyata itu adalah wewe gombel. Dan wewe gombel sendiri kan seperti yang Mas Teh ceritakan, dia adalah seorang mandul. Dia itu tidak bisa memiliki anak, sehingga dia terobsesi sekali ingin punya anak, ingin punya keluarga, ingin punya suami. Jadi dia tuh lebih suka laki-laki yang sudah bersuami atau duda. Wewe gombel tuh lebih menyukai itu. Dan satu hal,
Dukun yang biasanya disuruh atau menghancurkan rumah tangga atau untuk memelet laki-laki yang sudah berkeluarga, atau misalnya maaf, kita itu adalah pelakor atau kita ini adalah perempuan nakal yang menyukai suami orang. Biasanya media yang digunakan oleh sang dukun adalah si wewe gombel tadi, karena mereka secara tidak langsung memiliki obsesi yang cukup besar. Wewe gombel ini memiliki obsesi yang cukup besar sekali untuk mendapatkan laki-laki yang bisa mencintai dia seutuhnya, yang membuat dia menjadi perempuan seutuhnya. Karena pada dasarnya adalah istilah dibilang cacat, sebenarnya wewe gombel itu adalah makhluk yang cacat, yang fisiknya seperti perempuan, tetapi banyak di antara mereka yang tidak memiliki vagina atau tidak memiliki kelamin. Jadi ada payudara ada, kemudian di bawahnya tidak ada, dan bentuknya itu sangat jelek sekali, tua. Meskipun umurnya belum tua, jadi meskipun umurnya muda pun memang bentuknya sudah seperti itu, berkerut, kemudian ya rambutnya begitu compang-camping, dan mereka tidak menggunakan baju. Yang ditutupin itu hanya kelaminnya saja. Dan mereka, cara berkembang biaknya, ya Allah, amuba kali ya. Cara mereka memperbanyak posisi atau memperbanyak diri adalah dengan mencintai manusia tadi, memanfaatkan sosok laki-laki di dunia untuk bisa berhubungan badan dengan mereka, kemudian bisa mendapatkan anak gaib. Jadi sebenarnya yang mereka gunakan adalah medianya adalah laki-laki tadi, kemudian bisa menghamili beliau, tapi bentuknya anaknya gaib ya. Bukan anak kasar, karena sebenarnya jin, setan ataupun mereka itu menggunakan sari. Nah, sari dari air seni tadi, air hina tadi, itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk disatukan dalam tubuh. Lalu bagaimana Mas Tulus? Kan mereka itu mandul, kata sampean. Sebenarnya mereka itu mandul, tetapi mereka bisa membuahi sesuatu tetapi tidak dalam rahimnya. Ya, maaf Mas Tulus tidak bisa menceritakan karena ini sangat-sangat sensitif. Intinya mereka tetap bisa memanfaatkan laki-laki untuk mendapatkan keturunan, tetapi sekali lagi keturunannya kadang-kadang setelah lahir bisa jadi tidak spesies dengan mereka, bisa jadi sering gagal juga. Mereka tuh sering gagal. Udah capek-capek ngerayu laki-laki sampai mereka bisa hamil dan lain sebagainya. Mereka membo atau merubah diri menjadi lebih cantik, tapi ternyata anaknya jadinya itu cacat. Kebanyakan anak-anak dari mereka kebanyakan cacat. Karena saya rasa gen dari si wewe gombel tadi. Lalu pesugihan wewe gombel itu apa Mas Tulus? Pesugihan wewe gombel itu ya sama dengan hal yang lain. Kalian tetap berkomitmen, kalian dibantu orang untuk mengobrol dengan si pemilik wewe gombel tadi. Kemudian jenengan juga tetap harus memberikan tumbal. Tumbalnya apa? Tumbalnya adalah istri dari sang pelaku. Makanya mereka kebanyakan melakukan itu dengan tanpa sepengetahuan sang istri, atau secara tidak langsung. Biasanya orang yang memiliki pesugihan wewe gombel ini, meskipun istrinya nggak tahu, keluarga besarnya nggak tahu, dia tetap akan main perempuan di belakang. Kemudian perempuan yang dipakai sama dia itu, yang dijadikan pacar tadi, kemudian seakan-akan dinikahi siri, ujung-ujungnya akan meninggal menjadi korban, menjadi tumbal dari si wewe gombel tadi. Gitu teman-teman. Jadi kenapa wewe gombel itu gampang banget buat suka sama laki-laki, karena itu tadi mereka tuh sangat terobsesi ingin menjadi ibu seutuhnya. Mereka pengen punya anak, meskipun suatu ketika dia bisa dibuahi oleh laki-laki sekalipun hamilnya tidak di perut. Mereka hamilnya tidak di perut, dan itu tetap anaknya lahir, tetapi secara gaib kadang-kadang anaknya mereka tuh cacat, tidak sempurna seperti yang mereka mau. Jadi tapi ada juga sih, karena ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak cacat, kemudian jadi wewe gombel lagi. Jadi anak dari si wewe gombel itu selalu berwujud seperti mereka, selalu perempuan, tidak ada laki-lakinya. Jadi mereka, ini keanehan, memang ini keanehan wewe gombel tadi. Jadi mereka bisa dibuahi oleh laki-laki, dibuahinya tidak di rahim, kemudian bisa dilahirkan, tapi ketika lahir selalu perempuan. Tetapi ada beberapa yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki kelamin. Jadi istilah orang itu sejenis incest ya. Jadi kayak kelainan gen gitu loh. Kelainan gen. Itu salah satu kelemahan dari wewe gombel tadi. Lalu pesugihan tadi Mas Tulus, pertama mencarinya adalah dengan biasanya ada yang menyampaikan, biasanya ada yang menemani, ada juru kunci yang menyampaikan itu, memperkenalkan itu, kemudian dibawa ke sebuah tempat yang memang biasanya di situ ada wewe gombel. Lalu yang bisa memberikan pesugihan itu apakah wewe gombel yang cukup kuat atau wewe gombel pada umumnya? Wewe gombel pada umumnya pun bisa diajak berinteraksi ataupun memiliki perjanjian. Jadi jeleknya pesugihan ini adalah ini pesugihan bisa dibilang
pesugihan ecek-ecek lah, karena dia bisa menemui wewe gombel itu di mana saja, kemudian di satu tempat yang memang mereka mau bertemu, kemudian setelah bertemu mereka bisa melakukan perjanjiannya berapa tahun, kemudian maunya seperti apa. Sedangkan terkadang ini terkadang ya, terkadang si pihak laki-laki yang melakukan perjanjian, dia ndak tahu secara utuh kalau dia terikat sampai hari kiamat nanti. Jadi jeleknya pesugihan, gampangnya adalah pesugihan ini memang pesugihan ecek-ecek, tidak sedahsyat pesugihan yang lain, dan mereka lebih terlihat stabil, nggak kaya banget. Pesugihan wewe gombel biasanya membuat mereka sedikit stabil, tapi nggak terlalu menonjol, mereka terlihat kaya raya banget. Tapi jeleknya adalah wewe gombel itu memiliki sifat yang egois dan juga posesif yang cukup tinggi. Biasanya kalau memang yang memiliki pesugihan ini memang seorang laki-laki yang beristri, belum tentu keluarganya akan harmonis. Jadi bisa jadi si istrinya mungkin marah, si istrinya mungkin akan lebih gampang emosional, kemudian si istrinya bisa gampang merasa sakit hati. Jadi si wewe gombel ini cemburu. Jadi cemburunya tinggi. Jeleknya pesugihan ini adalah seperti itu. Tanpa kita sadari, mereka dengan posisinya mereka, meskipun kamu merasa sudah melepas perjanjian kamu dengan wewe gombel, suatu ketika dia tetap akan bisa datang karena mereka memiliki rasa cinta yang cukup tinggi, cemburunya tinggi, posesifnya tinggi, egoisnya tinggi. Jadi harus hati-hati. Ya. Apakah banyak, Mas Tulus? Saya rasa tidak terlalu banyak, karena mereka adalah sosok perempuan-perempuan yang, maaf, hanya mementingkan rasa, egois. Jadi kalau bisa dibilang makhluk paling bucin itu ya wewe gombel. Makanya itu dia mau mengorbankan dirinya dengan mencarikan harta untuk sang laki-laki, saking dia cintanya dengan sang laki-laki. Apalagi kalau laki-laki itu cinta, laki-laki itu dicintai sama dia, wah, luar biasa. Karena banyak wewe gombel yang suka dengan laki-laki, kemudian dia coba menghasut tuh laki-laki, saya kasih kamu harta, yang penting kamu jadi suami saya. Tanpa perjanjian, tanpa bantuan siapapun, mereka tetap bisa mendapatkan harta dari si wewe gombel, meskipun sebutannya bukan selalu pesugihan ya kalau begitu, karena mereka menawarkan diri. Tetapi sekali lagi, maaf, bangsa jin tugasnya apa, teman-teman? Tugasnya menyesatkan kita. Jadi sepandai-pandainya kita harus pintar mencari celah, kita harus pintar mencari sesuatu yang mungkin saja hanya akan menjerumuskan kita, mungkin saja hanya akan membuat kita menjadi kurang mawas diri, kurang bersyukur, kemudian kita semakin kita semakin terjerat oleh mereka. Jadi hati-hati. Dan biasanya orang yang memiliki pesugihan wewe gombel atau mereka disukai sama wewe gombel, dia akan merasa lebih nyaman dengan kesendirian. Mereka tidak menyukai lagi sosok perempuan di luar sana. Bisa jadi mereka tuh kayak lemah, udah nggak terlalu suka sama perempuan. Dia lebih mencintai diri sendiri. Karena sekali lagi saya bilang, wewe gombel itu adalah makhluk yang posesif, cemburuan, parah, ya, baperan, bucin. Jadi ketika kamu sudah terikat dengan dia, kamu sudah dimanfaatkan sama dia, sebenarnya ketika kalian memiliki pelet dan lain sebagainya, yang jenengan fungsikan adalah wewe gombel. Yang menikmati percintaan itu bukan hanya kalian, tapi wewe gombelnya. Karena wewe gombelnya itu baperan, wewe gombel itu pengen mendapatkan suami. Dia itu dari dulu ingin mendapatkan suami, sedangkan di dalam dunia mereka, wewe gombel itu tidak populer, tidak ada yang mau jadi suami mereka. Ada beberapa saja, tetapi untuk sesuatu yang memang mereka sudah belajar. Nih yang saya jelaskan adalah makhluk yang bisa menikah itu adalah mereka yang mempelajari sebuah ilmu dengan istilahnya mereka mempelajari sesuatu, kemudian mereka jadi sesuatu dan akhirnya bisa merubah dirinya menjadi sesuatu dan akhirnya bisa mendapatkan suami. Kurang lebih seperti itu. Dan resiko yang pertama kita tanggung adalah susah sekali untuk melepas diri dengan dengan si wewe tadi. Perjanjiannya untuk merubah diri kalian dengan si itu tadi susah. Tidak segampang yang kita pikirkan. Kemudian bisa terputus begitu saja. Meskipun terlihat kamu sudah dibantu terputus oleh seorang dukun misalnya, tapi di sisi lain masih akan ada sebuah ikatan yang tidak bisa kamu singgung, ikatan yang tidak bisa kamu lepas begitu saja. Itu jeleknya. Kemudian biasanya mereka terlihat stabil, mereka tidak kaya banget tapi stabil, tapi masih happy aja, happy ending aja, dan mereka tuh bisa melalui semuanya dengan baik. Terlihat standar tapi ada. Ya, hartanya ada tapi standar, tapi terlihat ada dan ada terus rezekinya. Dan biasanya setiap punya istri meninggal, selalu seperti itu. Atau pacaran aja sama perempuannya meninggal. Jadi
imbalan yang mereka dapatkan tuh ada dua. Satu, tumbal nyawa. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang dari si laki-laki. Dan dia tuh sama halnya seperti perempuan lainnya. Mereka minta dibelai, mereka minta dipeluk, mereka datang kalau pas lagi pengen ibaratnya. Terus ya mereka berhubungan seperti biasa. Dan menurut si laki-laki ya dia tuh berubah jadi perempuan cantik, jadi perempuan apa, padahal tuh tua renta yang jelek, yang aduh di mana-mana koreng gitu loh. Jadi semoga jadi pelajaran buat kita semua bahwa ya apapun bentuknya namanya pesugihan itu kan yang mengambil hak orang. Jadi mereka juga mencuri harta orang sebenarnya. Mereka mencuri harta dari manusia lain. Jadi yang kamu nikmati itu ya duit colongan juga. Dimana berharganya ketika kamu jadi seorang kaya, tapi kayamu karena pesugihan, karena kamu berjanji, atau karena kamu mengikat diri dengan makhluk jin atau bersekutu dengan iblis. Jadi nggak ada gunanya juga buat kamu. Yang terpenting sekarang adalah syukuri apa yang kita punya. Semoga ini jadi pelajaran juga buat kita dan mengurangi prinsip kita untuk menjadi orang yang gampang punya duit, tergoda dengan sesuatu yang berbentuk dengan uang. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dari hal-hal seperti itu, iri, dengki, dan lain sebagainya ya. Yuk, terima kasih banyak. Kurang lebih itu jawaban dari Mas Tulus tentang pesugihan Wewe Gombel tadi. Efek sampingnya yaitu tadi, mereka akan terikat secara lama. Meskipun terlihat terlepas, mereka bisa jadi tiba-tiba terikat lagi. Ya, hati-hati. Meskipun kamu tidak mendapatkan uang lagi, tapi bisa jadi bisa datang ke kamu lagi. Dan ketika kamu sudah melepas itu, terus kamu pengen bener, kamu pengen jadi bener, kamu pengen rumah tangga, ya benar-benar dulu minta tolong sama Allah, baru kamu bisa. Biasanya banyak orang yang sudah terikat dengan Wewe Gombel, mau rumah tangga gagal terus. Yaitu tadi, karena si Wewe Gombelnya tadi cemburu. Wewe Gombelnya belum bisa terima keadaan kalau si laki-laki ini mau menikah lagi atau memiliki istri sah. Dan mereka ditinggalkan oleh si laki-laki tadi. Jadi hati-hati juga ya, resikonya banyak. Dan satu lagi, Allah tidak pernah merestui apapun yang kalian dapatkan dari mengambil hasil orang lain dan bersekutu dengan setan. Itu tidak bagus ya. Mendingan 1.000-2.000 dari hasil keringat sendiri daripada juta-jutaan tapi dari bangsa jin, kemudian mengimbal balikan diri kita sendiri. Kita yang dijaminkan. Secara tidak langsung sebenarnya kita yang menjaminkan diri kita sendiri. Ujung-ujungnya kita, dan nggak berkah. Itu yang pertama ya. Oke, semoga bisa diambil kesimpulan dari apa yang Mas Teh ceritakan. Sebelum kita closing program ini, Mas Teh ucapkan terima kasih banyak sekali kita teman-teman sudah berdonasi. Jumlah donasi sampai detik ini sudah mencapai di Rp2.900.000 donasi yang ada di rekening donasi Big Tulus Official. Untuk teman-teman yang mau bergabung melalui donasi juga silakan, sangat masih tunggu. Di rekening donasinya ada di deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atau nama Tulus Rianto. Minimal Rp10.000, silakan transfer kalau jaringan mau sedekah. Nasi box kita hargai Rp10.000 ya. Insya Allah kita adakan di Jumat terakhir di tahun ini, di bulan Desember nanti ya. Teman-teman yang mau berpartisipasi masih tunggu. Pengen bergabung di Rumah Orang Baik juga boleh, silahkan langsung ketik nama, kemudian tanggal, umur, tinggalnya di mana ya. Bisa DM di Instagram di @bigtulus_bb2, atau juga bisa langsung DM di Mas Tulus di WhatsAppnya Mas Tulus. Mas Tulus, nama saya Pak A, usia saya segini, saya tinggal di sini, saya pengen gabung di Rumah Orang Baik ya. Sekali lagi masih tunggu untuk yang mau bergabung, yang mau berdonasi sangat masih tunggu. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah berdonasi, semoga Allah menukar. Yang sudah berniat, semoga lekas Allah berikan rizki, segera tersampaikan niatnya untuk berdonasi di rekening donasinya Big Tulus Official ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kita semua. Untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, punya kritik dan saran, punya pertanyaan, pengen disapa, boleh klik di kolom komentar, sebutkan nama, lokasi di mana biar disapa sama Mas Tulus. Atau punya pertanyaan seputar dunia gaib, boleh langsung klik di kolom komentar atau DM di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bp2. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, rizki melimpah, jodoh yang terbaik, solusi terbaik atas masalah kita semua. Amin ya Allah. Mas Tulus mau pamit dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Aku mau sholat.